Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi Umi Humaira. Sekarang kita telah memasuki bab 22 yaitu DNS server dengan authorized DNS server. Nah, di sini kita akan mempelajari 7 materi. Yang pertama ada konsep autoritatif DNS server, 2 clone Debian untuk web server, 3 konfigurasi zone file, 4 konfigurasi forwarding file, 5. Konfigurasi reverse file, 6. Verify konfigurasi dan restart server, dan yang terakhir pengujian autoritatif DNS server. 1. Konsep autoritatif DNS server. Jadi pada video sebelumnya itu kita melakukan caching dan forwarding DNS server. Jadi itu kurang lebih fungsinya sama seperti ini. Nah, jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, maka nanti klien tersebut akan menghubungi local DNS server dan menanyakan IP address dari facebook.com. Akan tetapi, local DNS server itu tidak langsung memberikan IP-nya. Namun, dia akan bertanya terlebih dahulu ke google.com dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com-nya. Maka barulah local DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Nah, tetapi jika pada authoritative server, yang mana kita ini menghilangkan metode request ke google.com, jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal servernya sudah menyediakan IP address tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah menyeting terlebih dahulu IP-nya, yang mana itu tidak memerlukan metode request atau meminta kepada google.com. Jadi, authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. 2. Clone Debian untuk web server. Pada materi kali ini, kita akan mencoba melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya itu klien merequest untuk domain, dan local DNS server nantinya akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat dua server. Yang pertama ada local DNS server, dan yang kedua ada facebook.com sebagai web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien yang ingin mengakses web server ini dengan cara merequest domain dan juga IP address-nya melalui local DNS server yang sudah ada. Kalian bisa perhatikan topologi di sini. Jadi di sini terdapat klien, yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini, yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi local DNS-nya adalah Debian server. Karena itulah kita harus mengcloning Debian server ini, yang nantinya hasil cloningan tersebut akan dijadikan sebagai web server. Oke, langsung saja ini server Debian-nya kita clone. Kemudian untuk namanya saya akan memberikan nama web server. Lalu kita next. Ini kita pilih yang full clone ya. Lalu kita next saja. Setelah itu kalian bisa langsung merunning VM-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam VM-nya ya. Nah, jika kita lihat IP address-nya, ini masih sama ya dengan server Debian-nya. Maka dari itu kita akan ganti IP-nya menjadi 10.10.10.4. Untuk caranya, kalian bisa masuk dulu ke dalam root. Kemudian ketikkan perintah nano/etc/network/interfaces. Kemudian di sini IP-nya kita ganti menjadi 10.10.10.4. Jika sudah, kita save. Selanjutnya kita restart dengan systemctl restart networking. Kemudian jika kita cek IP-nya, di sini IP-nya sudah berubah ya. Dan jika kita coba ping 88 dan ping google.com, maka di sini keduanya sudah bisa ya. Selanjutnya kita akan ganti hostname-nya pada komen nano/etc/host. Di sini kita ganti menjadi svr3-debian. Lalu jika sudah, ini kita save. Kemudian kita ganti nama hostnya dengan komen nano/etc/hostname. Di sini saya ganti menjadi svr3-debian. Lalu kita save. Dan jika kita ping menggunakan domain name-nya, kita ketikkan ping svr3-debian. Oke, di sini sudah berhasil ya. 3. Konfigurasi zone file. Di materi kali ini, kita akan mengkonfigurasi authoritative DNS server secara langsung,
yang mana kita akan membuat server 10.10.10.4 ini sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Di sini kalian bisa merunning semua VM-nya. Jadi yang pertama, kita akan melakukan zone file pada server Debian dengan mendownload bin 9 terlebih dahulu. Kita ketikkan apt install bin 9. Nah, jadi pada video sebelumnya itu saya sudah pernah menginstal bin 9-nya ya, pada bab 21. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cd/etc/bin. Lalu kita ls. Di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi forwarding zone pada nano-name.conf.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen ya. Dan kita akan mengkonfigurasikan forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan saja konfigurasinya, yaitu zone, tanda petik, nama domainnya, misal umi.com, lalu spasi, kemudian kurung kurawal buka. Lalu kita enter dan tab. Di sini kita bisa ketikkan type master titik koma. Kita enter lalu tab lagi. Di sini kita ingin meletakkan file forwarding zone-nya. Di sini saya ketikkan file, tanda petik, /etc/bin/db.domain, misal umi, kemudian titik koma, lalu kita enter, kemudian kita tutup dengan kurung kurawal tutup dan titik koma. Jika sudah, kita konfigurasikan lagi IP address-nya. Di sini kita ketikkan zone, tanda petik, 10.10.10.in. Jadi in itu artinya internet, kemudian strip addr atau address, .arpa, kemudian kurung kurawal. Kemudian kita enter dan tab lagi, lalu ketikkan type master. Kita enter dan tab lagi, dan ketikkan file, tanda petik, /etc/bin/db.10 titik koma. Lalu kita tutup dengan kurung kurawal titik koma. Jika sudah, kita save. Kemudian kita lihat pada chat name.conf.local. Maka di sini sudah tersimpan ya konfigurasinya. 4. Konfigurasi forwarding file. Oke, pada materi sebelumnya itu kita belum membuat file db.umi dan db.10 ini. Nah, kali ini kita akan membuat filenya pada Debian server. Langsung saja di sini kita ketikkan cp spasi db.local spasi db.umi. Kita salin atau kita gunakan template. Kemudian kita ls. Nah, di sini sudah ada ya. Sekarang jika kita nano db.umi atau db domain, di sini sudah terdapat konfigurasinya ya. Yang mana di sini kita tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan ganti menggunakan domain name saya, yaitu umi.com titik. Jangan lupa berikan titik pada belakangnya ya. Kemudian untuk rootnya juga kita ganti menjadi root.umi.com. Lalu terdapat juga serial numbernya yang dapat kita ubah. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 5. Kita ketikkan 5. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan name servernya. Kita ganti pada localhost. Di sini yang mana in itu singkatan dari internet dan ns adalah name server. Sedangkan localhostnya kita ganti menjadi ns1.umi.com dan titik. Lalu di bawah ns1 ini kita ubah menjadi IP address dari server Debian-nya. Kita berikan 10.10.10.2. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ketikkan add, kemudian tab, lalu in, tab lagi, lalu IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.4. Lalu kita enter lagi dan tulis www, tab in, tab cname, domainnya misal umi.com titik. Lalu kita save saja. 5. Konfigurasi reverse file. Kali ini kita akan melakukan reverse file pada file db.10 karena pada materi sebelumnya kita telah mendefinisikan IP pada file db.10. Di sini kita akan membuatnya dengan cara mengcopy template yang sudah disediakan oleh bind 9, yaitu db.127.
Di sini langsung saja kita ketikkan cp spasi db.127 spasi db.10. Kita ls. Bisa kalian lihat di sini sudah ada ya filenya. Kemudian jika kita nano db.10, di sini kita akan melakukan reverse zone, yang mana pastinya kita akan mengkonfigurasi domainnya terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya ya. Di sini saya ketikkan umi.com titik. Jangan lupa ya, di belakangnya diberi titik. Lalu untuk rootnya juga saya ganti menjadi root umi.com. Kemudian untuk serial numbernya saya ganti menjadi 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Yang pertama di sini terdapat name server dan localhost. Di sini kita akan ganti menjadi ns1.umi.com titik. Lalu di bawahnya ns1 ini kita konfigurasikan menjadi 2 karena IP address dari server Debian-nya itu berakhiran dengan titik 2. Kemudian tab in, lalu tab lagi ns, lalu ns1.umi.com titik. Lalu kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Di sini kita hapus 1.0.0-nya dan kita ganti menjadi 4. Kemudian untuk localhostnya kita ganti menjadi www.umi.com titik. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita cek pada chat db.10, maka di sini sudah tersimpan ya. 6. Verify, konfigurasi, dan restart server. Oke, jadi di sini kita akan memastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kita ketikkan chat db.umi. Kemudian saya akan chat db.10. Oke, di sini keduanya sudah berhasil tersimpan ya. Dan jika kalian ingin mengganti, jangan lupa juga untuk mengganti serial numbernya. Oke, jadi untuk pengecekan, pertama kita bisa ketikkan saja name strip check conf. Nah, jika tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah ya, atau kita sudah berhasil. Kemudian saya akan cek zone pada db.umi. Kita name strip check zone umi.com spasi db.umi. Nah, jika seperti ini, maka sudah berhasil ya. Selanjutnya, kita cek pada 10.10.10.4. Kita ketikkan name strip check zone 10.10.10.in strip address .arpa spasi db.10. Dan ini berhasil digunakan sebagai web server. Nah, sekarang kita akan restart bin 9-nya dengan sistem ctl restart bin 9. Maka sekarang sudah berhasil ya. 7. Pengujian autoritatif DNS server. Oke, di sini kita akan menguji dari seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan pengujian lewat Ubuntu Client. Tetapi sebelum itu, kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi agar tersambung ke suatu domainnya. Kita sudo nano /etc/resolve.conf. Nah, di sini untuk name server 88 ini kita disable, jadi kita beri tanda pagar. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya yaitu name server 10.10.10.2 agar bisa tersambung ke lokal DNS server kita. Nah, jika sudah, kita bisa save. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi dig domainnya, yaitu sudo dig umi.com. Nah, di sini sudah terjawab ya, bahwasannya umi.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4 dan IP address ini diberikan oleh lokal DNS server dengan IP 10.10.10.2 dan domain servernya adalah ns1.umi.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian autoritatifnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.